9 Dzulhijjah. Pada waktu matahari sudah tergelincir ke barat, matahari tanggal 9 Dzulhijjah sudah tiba. Diawali oleh penjelasan petugas haji tentang tata cara ibadah wukuf. Diteruskan dengan khutbah wukuf, dan kemudian jamaah berjamaah zuhur dan asar, jamak takdim qashar, membaca doa wukuf, istighfar, zikir, dan doa-doa lainnya. Doa wukuf. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca berulang-ulang. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Kemudian jamaah melakukan sholat maghrib dan isya jamak takdim qashar. Setelah sholat, jamaah bersiap berangkat ke Muzdalifah dengan petunjuk ketua kloter, ketua regu, dan ketua rombongan. Jamaah mendapatkan jatah snack berat yang dibagikan saat keberangkatan dari Arafah ke Muzdalifah. Muzdalifah. Sesampai di Muzdalifah, membaca doa. Allahumma inna hadhihi Muzdalifah jumi'at fiha alsinatun mukhtalifah تسألك حوائج متنوعة فاجعلني ممن دعاك فاستجبت له وتوكل عليك فكفيته يا أرحم الراحمين. Jamaah turun dari bis dengan teratur dan memasuki tempat mabit sesuai dengan nomor maktab masing-masing. Jamaah haji hendaknya menempati tempat yang telah disediakan secara teratur dan tetap menjaga keutuhan regu dan rombongan. Selama mabit di Muzdalifah, usahakan kain ihram tetap menutup badan. Selama mabit diperbanyak bertalbiyah, berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan barokahnya. Kemudian jamaah mengumpulkan kerikil minimal 7 butir, maksimal 70 butir untuk melempar jumroh. Setelah lewat tengah malam, jamaah berangkat menuju Mina dengan menaiki bis melalui pintu keluar dengan nomor maktab yang sama. Mina. Sesampai di Mina, membaca doa, اللهم هذا منا فامنن علي بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك. Jamaah berjalan menuju kemah peristirahatan. Kemah yang disediakan berupa tenda besar dilengkapi alat pendingin udara, dan tenda ini dirancang tahan api. Setiap tenda dilengkapi dengan alas tidur berupa hambal. Selama di Mina, jamaah haji mendapatkan pelayanan catering sebanyak 11 kali makan saat pagi, siang, dan sore hari, atau 4 hari. Setelah menyimpan barang di dalam tenda, jamaah bersiap-siap untuk melakukan jumroh Aqabah. Jamaah berjalan secara tertib dan teratur menuju tempat pelaksanaan jumroh Aqabah. Dengan jumlah jamaah yang begitu besar dan luas jalanan yang terbatas, pada saat menuju lokasi jamaroh, hendaknya tetap bersabar dan tidak perlu tergesa-gesa dan berdesak-desakan dengan saling mendahului. 10 Dzulhijjah, jumroh hari pertama. Pada hari pertama, jamaah haji hanya melempar 1 jumroh, yaitu jumroh Aqabah sebanyak 7 kali. Doa melempar jumroh. Bismillahi Allahu Akbar. Rajman lisyayatin.
ورضا للرحمن اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا. Setelah selesai melempar jumroh Aqobah, dilanjutkan dengan memotong rambut atau tahallul awal. Doa pada waktu memotong rambut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walhamdulillahi ala ma hadana. Walhamdulillahi ala ma an'amana bihi alaina. اللهم هذه ناصيتي فتقبل مني واغفر ذنوبي اللهم اغفر للمحلقين والمقصرين يا واسع المغفرة اللهم اثبت لي بكل شعرة حسنة وامح عني بها سيئة وارفع لي بها عندك درجة. Kemudian jamaah membayar dam. Dengan memotong hewan. 11-12 Dzulhijjah. Jumroh hari kedua dan ketiga. Setelah pelemparan jumroh hari pertama, hari kedua dan ketiga di Mina, jamaah haji melempar 3 jumroh, yaitu Jumratul Ula, Jumratul Usta, dan Jumratul Aqobah, masing-masing 7 kali. Di Mina, jamaah berada di kemah Mina sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Bagi yang melaksanakan nafar awal, meninggalkan Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah sebelum matahari tenggelam. Karena itulah sebaiknya pada tanggal 12 Dzulhijjah ini, bagi yang ingin nafar awal melaksanakan lempar jumroh di pagi harinya, supaya mempunyai cukup waktu untuk persiapan kembali ke pemondokan di Makkah untuk melakukan tawaf ifadah. 13 Dzulhijjah. Dan bagi yang melaksanakan nafar tsani, masih tinggal di Mina sampai dengan tanggal 13, dan masih melakukan lempar jamaroh di hari tersebut. Dan kemudian di sore harinya bersiap-siap kembali ke Makkah untuk melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah salah satu rukun haji. Tidak sempurna haji tanpa melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah dilakukan sebanyak 7 putaran, dan dilakukan dengan sa'i sebanyak 7 kali perjalanan, kecuali bagi haji ifrad dan qiran yang sudah melaksanakan sa'i pada waktu tawaf kudum. Setelah melakukan tawaf ifadah, telah halal baginya dari larangan-larangan ihram, termasuk berhubungan badan suami istri. Tawaf wada. Bagi jamaah yang sudah melaksanakan seluruh rangkaian hajinya, baik yang rukun dan yang wajib, diharuskan melakukan tawaf wada sebanyak 7 putaran. Setiap putaran mengucap doa. Tawaf wada adalah sebagai penutup dan sebagai penghormatan terakhir sebelum meninggalkan Makkah menuju ke tanah air bagi yang tergabung dalam gelombang 1. Dan menuju Madinah bagi jamaah yang tergabung dalam gelombang 2. 14 Dzulhijjah. Persiapan kepulangan jamaah haji gelombang pertama atau kloter-kloter awal. Bagi jamaah haji yang sudah menyelesaikan tawaf ifadah dan tawaf wada, selanjutnya bersiap-siap mengemasi barang bawaan dengan ketentuan. Barang bawaan maksimal 32 kg dan selebihnya dapat dikargokan dengan biaya ditanggung oleh jamaah yang bersangkutan. Barang bawaan sudah dimasukkan ke dalam koper dan tas tenteng yang sudah dibagikan sebelumnya. Tidak boleh